Semangat pagi anak-anak hebat. Kita bertemu kembali dalam layanan bimbingan dan konseling. Hari ini kita akan membahas sebuah kata yang belakangan menjadi populer, sering digunakan di kalangan anak muda dalam jejaring sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, hingga ke Twitter. Kata apakah yang dimaksud? Ya, insecure. Apa sih insecure? Mari kita cari tahu. Insecure berasal dari bahasa Inggris yang artinya tidak aman. Secara konteks di Indonesia, istilah insecure sering disangkutkan dengan perasaan tidak percaya diri yang muncul karena pengalaman tertentu. Insecure, istilah yang menggambarkan perasaan tidak aman yang membuat seseorang merasa gelisah, takut, malu, hingga tidak percaya diri. Insecure atau perasaan tidak aman dapat terjadi pada setiap orang. Ketidakamanan bisa terjadi ketika kita merasa khawatir, malu, takut, dan tidak percaya diri seperti yang tadi sudah disampaikan. Saat kita hidup dalam ketidakamanan tersebut, biasanya cenderung merasakan ketakutan. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure, mulai yang berasal dari luar atau bahkan dari dalam diri sendiri. Kita cari contohnya ya. Misalkan yang berasal dari luar, perlakuan dipandang sebelah mata oleh orang lain, atau perlakuan overprotective dari orang tua dapat mendatangkan perasaan insecure pada seorang anak. Berikutnya, penyebab yang bersumber dari dalam diri. Antara lain, perasaan kesepian atau sifat yang terlalu perfeksionis. Mengapa ya hari ini menjadi penting bagi kita untuk membahas tentang insecure? Nah, anak-anak, berdasarkan penelitian, insecure yang dibiarkan terus-menerus akan mendatangkan depresi yang kalau tidak segera ditangani sampai dapat menyebabkan gangguan kejiwaan. Nah, kita nggak mau dong ya kalau di antara kita akan ada yang mengalami seperti itu. Maka mari kita cari tahu hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi setiap kali rasa itu datang sehingga kamu akan merasa baik-baik saja. Nah, kita ambil contoh peristiwa yang terjadi di dunia. Siapa di sini yang suka nonton drakor? Ya, kasus para artis Korea yang karena mengalami tekanan mental sampai akhirnya berujung dengan kematian. Nah, rasa insecure atau tidak aman menyebabkan artis tersebut mengalami depresi atau yang kita sebut dengan mental illness yang menyebabkan dia tidak bisa berpikiran secara jernih sehingga akhirnya mengambil jalan pintas. Nah, hal-hal seperti ini tidak kita inginkan. Maka hari ini kita mau menggali, mau belajar bagaimana cara mengatasi ketika ada rasa tidak aman datang padamu. Cara yang pertama, fokus menjadi dan mencintai diri sendiri. Tidak usah terlalu repotkan diri dengan mengurus omongan orang, pendapat orang, kalau itu membuat kamu menjadi lemah. Yang perlu dilakukan adalah gali kekuatan dan kelemahan dirimu. Temukan apa sih passion kamu, jagonya kamu di mana. Nah, fokus pada tujuanmu dan ikuti prosesmu dengan baik dan benar. Cara yang kedua, bentuk pergaulan positif. Pilih teman-temanmu, pertemanan, pergaulan yang suportif. Kelilingi dirimu dengan aura positif dari teman-teman yang menyemangati, sehingga satu dengan yang lain saling membangun percaya diri.
Bila saat ini kamu berada di lingkaran pertemanan yang cenderung mengajak kamu untuk menjadi malas-malasan, menjadi tidak bersemangat, harus lepaskan itu supaya kamu tidak semakin jauh terikut ke dalam kebiasaan yang tidak baik. Dan mulai temukan teman-teman sejatimu yang bisa membangun kepercayaan dirimu, yang bisa mengingatkan kamu ketika kamu malas atau ketika kamu lalai. Nah, teman-teman seperti itu yang kita butuhkan dalam proses pengembangan diri kita. Dan cara yang ketiga adalah selalu bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur kalau kita mengeluh? Bisa. Hitung berkat yang diterima. Ingat kelebihan-kelebihan apa yang kamu punya. Seperti lagu yang sering dinyanyikan oleh orang tua, kita juga mau nyanyikan hari ini. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nyanyi bareng yuk. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, anak-anak, seberat apapun masalah yang kamu jalani, tetaplah temukan alasanmu untuk bersyukur. Berdoalah, bernyanyilah, yakini Anda lebih baik dari apa yang Anda kira. Maka tetaplah menjadi anak baik. Terima kasih untuk hari ini. Mari berjuang bersama untuk tetap menjadi pribadi-pribadi hebat yang lemah lembut, penuh kasih, dan penuh daya juang. Terima kasih.